Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat survei dimanapun anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Mas Andri, masih di Surveyor Instan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang magnet kontrak. Kemarin kita sudah aktifasi, sekarang kita akan coba jalankan softwarenya. Magnet kontrak ya. Kemudian kita cek di statusnya diaktifasi itu di sini ya. Kemudian about, di activation. Nah, ini statusnya activate. Oke, kita masuk di job, kita buat job baru, namanya latihan, tanggal berapa ini, 13 Desember 22. Oke, kemudian kita checklist ya, jobnya sudah. Kemudian kita masuk di configure survei, kemudian kita atur ya, ini di paste dulu, kemudian yang bagian bawah kita atur, ini tetap RTK aja, tidak usah dipilih ya, RTK dah. Oke. Kemudian kalau teman-teman mau pakai statik, ini tinggal di checklist seperti ini. Tapi kalau RTK biasa ini seperti ini. Kemudian ini base nya kita pilih modelnya apa, Topcon misalkan. Kemudian modelnya Hyper-VR. Oke, settingnya kita pilih R2 LED UHL. Kemudian bawahnya kita pilih ini samakan 4 FSK, PDL dan sebagainya. Kemudian RTK formatnya kita pilih yang paling atas ini. Kemudian antena model Hyper-VR, tinggi antena, base nya berapa, misalkan 14. oke. Slant atau vertikal, pilih slant. Back. Kemudian kita pilih rover, rovernya model apa, Topcon. Kemudian Hyper-VR. Kemudian tilt setting tidak perlu kita atur karena nggak ada tiltnya ini. Kemudian kita pilih radio setting, kita pilih R2 LED UHL. Kemudian di sini dipilih samakan yang tadi ya, FSK, PDL. Ini tadi apa ya, on kah, sini do not set tadi ya, samakan aja. Kemudian ini nimia outputnya nggak perlu kita atur. Terus RTK formatnya kita pilih paling atas, Hyper-VR vertikal. oke. Topo dan tagnya nggak perlu kita atur, kita konekkan dulu salah satu ya, ini ada dua, ini ada 826. oke, 826 sebagai base. Nah, ini teman-teman bisa cek ya, kalau connect seperti ini bluetoothnya sudah connect. Di lampu indikator, nanti dicek di lampu indikator, kalau bluetoothnya manteng, warna nyalanya manteng, itu berarti connect. Kalau kedip-kedip belum connect. Kemudian di sini bisa dilihat ya, paling kanan atas ini indikator baterai. Indikator baterainya separuh ini.
Kalau di lampunya dia warna kuning. Oke, ini kondisi satelit autonomous, PWP-nya bagus, masih ya di bawah, angkanya di bawah 2 itu. Kemudian radio link-nya, kita cek channelnya. Nah, channelnya kita pilih di sini ya, pilih saja 450 aja lah, 12,5. oke. Start. Oke, sekarang kita masuk di Starbase setup, kemudian masuk di Starbase ya. Kemudian kita bisa masukkan data di sini. Misalkan koordinat PM-nya berapa, misalkan 99 dan seterusnya gitu ya. Teman-teman yang lebih paham, tergantung di lokasinya. Centang. Atau juga kita bisa ukur absolut untuk sementara, ini dengan cara yang seperti ini. Oke, ini koordinatnya udah pas ya. Kalau koordinatnya masih belum pas, nanti kita atur ya. Ini sudah, harusnya langsung pindah ke rover ya. Kita no dulu aja. Nah, di sini di configure ini kita bisa ngatur dulu ya. Mungkin kalau koordinatnya masih belum pas, ini kita bisa cek-cek di sini ya, mana yang kita perlu atur. Koordinat sistem misalkan. Nah, ini zonanya misalkan zona berapa, kita tinggal buka di sini, kemudian pilih global, kemudian pilih, kalau ini sudah saya pilih ya, kita pilih yang sini, kemudian globalnya yang bawah. Nah, kemudian UTM North atau South, mungkin UTM South misalkan. Kemudian pilih zona berapa teman-teman semua. Kalau di zona Jakarta berapa, 48 mungkin ya. Ini tinggal checklist saja. Nah, seperti ini ya, zona 48. Baru kita kembali, ini checklist di zona 48. Nah, seperti ini. Seperti ini caranya ya. Cuman karena saya di zona 50, maka saya kembalikan ke sini. Ya, seperti itu untuk pengaturan koordinat sistem. Kemudian yang lainnya tidak perlu ya, teman-teman atur sendiri nanti, cek-cek sendiri ya. Oke, kalau sudah, kita pindah ke ini, kita disconnect, kemudian kita pindah ke rover. Ini yang 31. Oke, kalau sudah, kita bisa langsung ke survei, bukan configure ya, tapi di topo. Nah, oke, karena toolnya nggak ada ya, kita oke. Nah, langkah pertama biasanya akan seperti ini kalau teman-teman belum mengatur radio. Nah, ini radionya kita samakan dengan tadi 450, tapi di 12,5 tadi ya. Oh, nggak ada yang 450 12,5. Oh, ada ini 450 12,5. Oke, start. Kemudian ini baterainya low, tapi statusnya kita bisa lihat dia sudah float ya, jadi tinggal sebentar lagi. Baterainya juga sudah
1,8. Oke, sudah fix. Jadi alat sudah bisa kita gunakan. Kemudian kita bisa rekam bagian bawah, kanan bawah seperti ini. Oke, nah ini bisa diatur mau pakai average-nya 1 kah. Cuman kita sarankan kalau lokasinya agak terlindung banyak pohon, kita gunakan average ya, karena kadang dia statusnya bilangnya fix tapi sebenarnya itu hampir fix ya. Jadi saya sarankan seperti itu. Cuman kalau itu teman-teman mau akurasi tinggi ya, misalkan untuk kaplingan dan sebagainya, konstruksi. Tapi kalau untuk pemetaan aja, semisal kayak pemetaan tanah untuk kontur ya, itu mungkin melenceng sedikit, tidak terlalu bermasalah ya, nggak apa-apa. Misalkan hanya untuk perhitungan cut fill ya. Ya seperti itulah teman-teman, nanti bisa ambil kesimpulan sendiri ya. Oke, ini kalau mau cepet ya frame-nya 1 aja. Kemudian kita rekam lagi. Oke, kalau mau kita jalan. Ini kita bisa zoom. Mana ini posisinya? Oh, penamaannya harus kita. Ini kodenya bisa diganti, kemudian point name-nya atau point note kita kasih misalkan spot. Coba kok namanya base terus, kode coba, kodenya crash. Oke, centang. Perasaan di sini terus ini. Oh ini. Oke, kita jalan lagi. Ya. Kurang di zoom in. Begitu terus. Tuh kalau manual topo, kalau auto topo ada nggak ini ya? Kita coba cek auto topo dengan cara kita atur di sini. Apa ini increment ini? Oke. Horizontal distance-nya 5. Oke. Kita mulai. Kita akan jalan. Nah, dia sudah mulai merekam. Ini kita cuma jalan kaki nih ya.
Oke, seperti itu ya untuk topo ya. Adapun untuk stack out, teman-teman bisa cek di sini. Kita stop dulu ya, udah otomatis kali ini ya. Oke, coba kita masuk stack out, stack point, kita pilih cek. Ini misalkan 105. Oke, ini di mana ini? Oh ya, daerahnya betul ya. Kita mendekati. Oke, kita ada dekat sekitar 2 mana ini, maju yang ini, yang kanan kiri bawah ini ya, maju sekitar 1,2, 1,1, 90, 70, 50 dan pas di sini. Seperti itu ya. Jadi kondisinya itu dari sisi elevasinya sekitar selisih maju 1-2 cm, kanan mili, cutnya juga 1 cm. Kalau mau direkam dia silahkan rekam. Udah, ini selisihnya dan selesai untuk magnet konstrak yang simple atau menu utama. Untuk menu selanjutnya nanti kita coba di lain kesempatan. Semoga yang singkat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.